Dharma yang berbahagia, untuk acara berikutnya untuk menambah pengetahuan kita akan ajaran Dharma, marilah kita saksikan bersama Dharma Wacana oleh Bapak Doktor kita ilmu ekonomi, yaitu Bapak Gede Putu Suwardana. Disilahkan. Om Mawingena Mastu Namo Siddham Om Anobadrah Kretawayantu Wiswata Adab Dasa Aparitasa Udvidah Dewa Nayada Sadamit Berdayasan Aprayuwa Raksitara Dewa Dewa. Om Swastiastu. Semoga semua halangan dan rintangan dapat kita lewati. Semoga pikiran-pikiran yang suci, gagasan-gagasan yang bijaksana dan tidak berbahaya datang dari segala penjuru. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita bersama. Swaha. Semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Tadi Om Swastiastu yang terakhir. Saya melanjutkan salamnya dari Bu Made karena memang itu yang ditekankan oleh Bapak Ketua PHD Pusat Bu. Jadi salam Pancasila, salam kerukunan, yang terakhir salam toleransi, salam kerukunan, rukun. Yes, ada yes. Oke, para pemangku lanang istri, sana banget juga wang yang titiang. Ibu Ketua PHDI Kota Kediri, Ibu Ketua PHDI Kecamatan, mungkin desa yang ada, Ibu PHDI, Bapak-bapak Ketua Pengurus Pura, Ketua Pasraman mungkin ada, termasuk Ketua Panitia, sesepuh yang ada di Desa Kediri, di Kota Kediri. Angayu bahagia, puji nitya mas tungkara, kita panjatkan kehadapan ide Sang Yang Widi Wase. Seperti kata Bu Made tadi, ini udaranya cerah. Semoga kita juga cerah, hati kita juga cerah, pikiran dan segala yang ada, yang masalah yang ada dalam diri kita pada saat ini, ayo kita singkirkan sebentar. Sehingga apa? Waronugraha dari Sang Yang Widi nanti akan dapat kita rasakan. Sebesar apapun niatnya yang kita lakukan, kalau kita tidak tulus ikhlas, kalau kita sedih barangkali atau marah atau kecewa, maka niatnya yang kita persembahkan tidak akan berpahala. Natan permana kue hamil ya diapin sak kue ning drebian nikang wang punya kenanya yang agelah budinya kapu alang-alang tan tulus tiaga tanpa paleike. Sang kesepannya seradaning mana maka sadaning palanike. Sekalipun semua milik kita, semua kita persembahkan kepada Sang Yang Widi, semualah, tidak ada yang tersisa. Yang agelah budinya, kalau hati kita ragu-ragu, kapu alang-alang tan tulus tiaga, ragu-ragu dan tidak tulus ikhlas, tanpa palu itu tidak berpahala Bapak Ibu. Sang kesepannya seradaning mana maka sadaning palan. Kuncinya ketulusan hati yang membuat persembahan kita ini akan berpahala. Kita semua mendapatkan waronugraha dari Sang Yang Widi Wase. Swaha. Nah Bapak Ibu, karena sebenarnya saya menyiapkan tema yang berbeda, tapi karena Bu Made menyangkut tentang kerukunan, saya pindahkan bagaimana kita membangun kerukunan agar kita senantiasa damai dalam di tengah keberagaman. Beragam suku seperti Bu Made bilang, beragam agama, status dan lain sebagainya. Tetapi gimana umat Hindu menjalankan dharmanya, kewajibannya sehingga bisa menciptakan kedamaian itu Bapak Ibu. Saya mengutip satu sloka di dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 12 sloka 13. Ini yang kita tumbuhkan di dalam diri kita. Adwesta sarwa bhutanam maitra karuna ewaca nirmamo nirahamkara sama duka suka kesami
Adwesta sarwa butanam maitra karuna ewaca. Nirmama nirahamkara sama duka suka kesami. Apa itu Bapak Ibu? Adwesta sarwa butanam, tidak membenci semua makhluk. Umatnya mengatakan tadi siapapun, tidak saja agama Hindu, semua. Kita malah mengenal ajaran Trihita Karano, bagaimana kita mengasihi alam semesta, bagaimana kita mengasihi binatang, bagaimana kita mengasihi tumbuhan, bagaimana kita mengasihi sesama, bagaimana juga kita mengasihi diri kita sendiri. Tuhan yang ada di dalam diri kita, kita kasihi juga. Bapak Ibu, oleh karena itu ayo kita tidak boleh membedakan agamamu apa, sukumu apa, jabatanmu apa. Karena ketika kita meninggal Bapak Ibu, tidak ada yang kita bawa, identitas itu akan hilang. Apa yang kita bawa adalah dharma, nilai ketulusan kita merawat mereka. Ekam ewa suhri dharma nidanu pianu yandiya sarire sama macam sarwam adiyadi ya jadi. Kitab Manu Semerti ayat 8 sloka 17. Satu-satunya yang mengantarkan seseorang menuju kebahagiaan, menuju kedamaian adalah dharma, Bapak. Sementara yang lain akan musnah bersama hilangnya badan jasmani ini. Mobil kita 10 ketika meninggal ditinggal gitu Bapak Ibu. Jangankan mobilnya, kuncinya aja boten digawangin. Tanah kita per hektar-hektar kita meninggal nggak dibawa. Yang kita bawa berapa? 1 kali 2 meter Bapak Ibu. Baju kita yang branded mewah, yang kita bawa apa? Kain putih, Pak. Paling ukurannya 2 meter. Itu yang kita bawa. Tapi itu membungkus sarira kita. Yang membuat kita bahagia adalah dharma, pahala atas perbuatan baik kita. Oleh karena itu ayo kita tidak membenci semua makhluk. Bapak Ibu. Adwesta sarwa butanam. Buta itu jangan dianggap sebagai buta-buta roh halus, bukan. Buta itu adalah makhluk. Kita ini buta. Kita ini terdiri panca makhluk buta kan, apa teja, bayu, akasa, seperti binatang pun, tumbuhan juga demikian. Tapi binatang memiliki dwi permana, sedangkan tumbuhan memiliki eka permana. Sehingga buta itu adalah makhluk semua yang ada di alam semesta. Bergerak maupun tidak bergerak, kelihatan maupun tidak kelihatan. Dengan tidak kelihatan kita mengadakan upacara apa? Pecaruan. Bagaimana kita menyeimbangkan dunia ini dengan alam-alam yang ada di bawah kita, sehingga akan tercipta keharmonisan itu. Adwesta sarwa butanam. Kemudian yang kedua, maitra karuna ewaca, bersahabat dengan penuh cinta kasih. Jangan bersahabat karena dia anak orang kaya. Jangan bersahabat karena dia pintar di sekolah. Jangan bersahabat karena dia agama Hindu. Tidak, Bapak Ibu. Agama Hindu mengajarkan kepada kita apa? Ayam bandurayam, metiga nana lagu citasam, udara cari tanam tahu, wasudaiwa kutumbakam. Kita mau Upanishad ada yang 6 sloka 71. Orang yang berpikiran licik, orang yang berpikiran sempit mengatakan hanya kamu saudaraku, yang lain bukan. Orang yang rendah hati memiliki budi pekerti mengatakan wasudaiwa kutumbakam, kita semua adalah bersaudara. Cirinya Bapak Ibu kali kula niku bersaudara napa Bapak Ibu? Bahan jenengan sang kula niku sami napa mboten? Sami. Napa niku? Pancamabuta. Niku unsur pembentuk. Asalnya kita adalah, jangan disebut dengan kamobeta. Kalau bahasa medisnya apa? Sperma. Bahan kita itu kok semua sama? Ya, ada nggak bahan kita dari berbeda dari itu? Nggak ada. Setelah bahan kita sama sekarang, alat untuk membuat kita sama apa enggak? Bapak Ibu jangan sebutkan, ya. Sama pasti, ya. Jangan disebutkan. Ketika bahan kita sama, alat kita sama, keluarnya kan pasti sama. Bapak Ibu ngambil 1 sendok bubuk kopi, 1 sendok gula, diisi air panas di dalam gelas, namanya kopi, gitu.
Bapak Ibu ngambil satu teko, satu sendok besar, serbuk kopi di dalam ember ini karena umatnya banyak. Dalam ember, gula juga begitu. Kasih air panas namanya apa? Kopi. Itulah kita. Oh, pengen agak putih, agak manis, dikasih susu. Kopi manis, gulanya banyak. Kita juga begitu Bapak Ibu. Ada yang putih, ada yang gelap kayak saya ini. Mungkin susunya kurang dulu. Bapak saya waktu bikin dulu, tetapi kita sama. Unsur kita adalah tadi kamu petak dan kamu bang alat kita. Oleh karena itu rasanya tidak ada alasan bagi kita untuk membenci siapapun Bapak Ibu. Ketika kita butuh bantuan di jalan, apakah Bapak Ibu mau bertanya, Pak, agamamu apa mau menolong saya? Napa ngoten? Ngoten. Demikian juga ketika kita membantu, kita juga jangan begitu. Siapa saudara paling dekat di rumah kita? Tetangga, betul. Kita punya anak dokter di Amerika satu, di Jakarta satu, di Australia satu. Kalau sakit siapa yang dicari pertama? Tonggo. Nopo pada tanglet Pak, jenengan agamanya opo, nopo pada tanglet. Oleh karena itu ayo kita bersahabat dengan siapapun, terutama dengan tetangga kita. Wajib ke pura Pak, nggak pernah telat. Tonggone loro nggak disambangi, percuma. Karena siapa? Kalau agama Hindu mengatakan kan semua unsur manusia itu kan atman, bukan bagian dari Sang Hyang Widi menjadikan dirinya. Ingat, Sang Hyang Widi menjadikan dirinya. Nah, Bapak Ibu Mas Dharma, para pemangku sareng sami, itu Maitra Karuna Ewaca. Sekarang nir mama, nir itu tidak, mama itu kepemilikan. Kalau dibilang artinya berarti tidak pelit. Tadi Bu Made mengatakan terima kasih untuk semeton yang sudah mempunyai, sudah memberikan, mendukung sehingga upacara ini berjalan lancar. Tetapi ini yang saya garis bawahi, punya itu tidak saja dalam bentuk uang. Ini dicamkan dulu. Karena di zaman kali ini yang dihargai itu orang yang punya uang. Sehingga yang tekani juga terkali tanhane lebih saking mahedana. Ketika zaman kali juga datang, tidak ada yang lebih utama daripada uang. Tan waktan gunu suruh pandita widada pada angayat ing daneswar. Orang pintar, orang cerdas, semua mengabdi kepada uang. Ya, uang yang berkuasa. Sehingga ketika orang mempunyai, dikatakan punya pasti uang boten. Kalau kita melihat saat Bhagavad Gita ada 4 sloka 28. Ada namanya Druya Yajna, persembahan dalam bentuk benda. Bapak Ibu kebetulan juragan ayam, juga no ayam. Bapak Ibu juragan telur, juga no telur. Bapak Ibu juragan janur, juga no janur. Apapun bentuk persembahan dalam wujud benda itu Druya Yajna. Oh Pak D, saya sudah pensiun. Saya sudah pensiun, saya tidak kerja, saya tidak punya apa-apa. Apa yang bisa kita berikan? Kriya Yajna, apa itu? Ngayah tenaga. Yang datang ke pura, masang pendot, masang wastra, masak di dapur, membersihkan. Ini siapa yang masak kalau tidak ada yang ngayah? Masa semua mempersembahkan ayam hidup, masa nanti kita makan ayam hidup? Kan enggak, harus ada yang ngayah. Oh Pak D, saya sudah tua, ada lagi jalan aja enggak bisa, apa yang bisa dipersembahkan? Jenana Yajna, pengetahuan. Datang ke pura hanya mengucapkan, mungkin melihat sesuatu yang menurut dia tidak beres, dia bilang bagus, itu saja sudah jenana Yajna. Jangan sudah datang terlambat, mari ngono nguilokno maneh. Tombol masuk wis teko telat nggak gowo apa-apa, ngomel bisa iki angel. Tapi rasanya di sini nggak ada ya. Nggak ada, sementara tepuk tangan. Nggak ada, datang ke pura apapun yang dilihat bagus, itu sudah jenaka ya. Baik semua. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah abiyaya Yajna, tidak membuat orang lain takut. Ada temannya ke pura tidak membawa dupa, tidak membawa pajegan,
kamu keburu nggak bawa apa-apa masuk neraka, gak boleh begini. Sayang ini minta apa? Tidak minta apa-apa beliau. Yang paling sederhana yang beliau minta adalah apa Bapak Ibu? Patram puspam palantoyam yomi baktiu prayo jati kad aham baktiu pakritam asnawi prayatat mana. Sehelai daun, setangkai bunga, sebiji buah, segelas air yang dipersembahkan atau dibawa dengan ketulusan hati, Tuhan menerima kok. Nggih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, jangan takut ke pura kalau tidak bawa apa-apa. Nggih. Ananias cinta yang tomam ye jana pariupasate, tesamitya biuk samam yoga kesemam wahami aham. Walaupun Bapak Ibu tidak bawa apa-apa ke pura, tapi pikiran Ananias cinta yang tomam hanya memuja kepada Sang Yang Widi, akan aku berikan ya apa yang tidak engkau miliki, dan akan aku lindungi segala milikmu. Ngoten Sang Yang Widi. Oke, Bhagavad Gita ayat 9 sloka 22 itu. Oke Bapak Ibu, oleh karena ayo jangan ragu-ragu ke pura ketika tidak membawa apa-apa. Tapi jangan juga dibikin alasan itu ya. Di rumah sebenarnya punya tapi nggak gawa buatan. Ayo tetap berusaha, karena apa? Persembahan itu ketika kita membawa persembahan akan memberikan manfaat yang lebih kepada kita. Semua persembahan-persembahan itu akan mendapatkan proses penyucian. Kelak ia akan menjelma menjadi makhluk atau tumbuhan yang lebih mulia. Oh saja pacawo rek santer yang cah vaksinas tata yang nyaja di dalam prana wantu sedikit punah. Kita manusia ada 5 sloka 40. Semua semak belukar, tumbuh-tumbuhan, bunga, binatang, vaksinas itu binatang yang digunakan dalam upacaranya, kelak ia akan mendapat proses penyucian dan menjelma menjadi makhluk atau tumbuhan yang lebih mulia. Artinya apa? Ketika kita membawa, kita tidak untuk diri kita saja, tapi juga untuk orang lain. Ya Bapak Ibu. Nike adalah biaya tadi. Jangan nakut-nakuti sudah. Ya mau ke pura ya syukur, nggak mau ke pura nggak bawa apa-apa ya sudah, karena akan kembali kepada yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir adalah prana yajna. Hidup ini kita korbankan, kesenangan ini kita korbankan untuk bisa ngayah, untuk bisa ke pura. Hari ini misalnya kita harusnya ada acara pesta atau ulang tahun atau undangan, kita batalkan. Kita mau ke pura untuk ngayah, untuk ngaturan sembah bakti. Karena apa Bapak Ibu? Kita tidak tahu loh, saya tidak menakut-nakuti loh ya. Kita tidak tahu tahun depan itu kita bisa ke pura apa enggak. Jangan tahun depan, nanti sore, nanti besok kita bisa ke pura apa kita tidak tahu. Nggih, kenapa nggih? Apa nih kang meriku tanpa ngarekan juga ya, tan kuning ngelawang durun uang bus gaweane. Karena kematian itu tidak pernah tahu Bapak, tidak pernah menunggu. Bapak Ibu sudah menjalankan kewajiban atau belum? Wayai budal ya berangkat. Ada anak umur 2 tahun meninggal, dalam kandungan meninggal. Ada anak bapak sampai umur 85 tahun masih seger. Artinya apa? Kematian tidak menunggu kita tua, kematian tidak menunggu kita sakit, kematian tidak menunggu kita menderita. Oleh karena itu selagi kita masih kuat, selagi kita masih bisa, ayo kita jalankan swadharma dan kewajiban kita, Bapak Ibu. Nah, itu adalah tadi Adwesta Saruk Matra nirmama, tidak pelit, artinya kita menyumbangkan apa yang kita beli, apa yang kita miliki. Tadi ada ruya yadnya, kriya yadnya, jenana yadnya, abhyaya yadnya, dan prana yadnya. Semua bernilai sama ketika dilakukan dengan ketulusan hati. Ya Bapak Ibu. Aku ngayah khawatir pahala kecil, enggak Bapak Ibu, enggak. Semua bernilai sama ketika dilakukan dengan ketulusan hati. Nirmamo. Kemudian nirahamkara. Nir itu ahamkara itu tidak egois, menghargai pendapat orang lain, menghargai perbedaan. Seperti umat yang katakan tadi, kita penuh dengan perbedaan. Ayo hargai perbedaan itu. Karena perbedaan itulah yang kemudian menciptakan kerukunan, menciptakan kedamaian, menciptakan kebahagiaan. Seperti tubuh Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu memperhatikan tubuh Bapak Ibu? Tidak jauh-jauh. Antara kepala, hidung,
bibir, tangan, dan badan itu sama apa enggak? Beda kan? Bapak Ibu bisa bayangkan kalau tubuh Bapak Ibu bundar semua kayak kepala. Lucu kan? Artinya apa? Perbedaan ini menciptakan kesempurnaan dalam diri kita. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ayo kita pahami perbedaan itu sehingga apa? Kita saling menghormati, kita saling menghargai, kita saling hidup rukun dalam segala bentuk perbedaan yang ada. Memang ada hal-hal yang harus disamakan, ada hal-hal yang dibiarkan berbeda karena memang kodratnya demikian, gitu Bapak Ibu. Nah kemudian niraham kala sama duka suka, sama dalam keadaan suka dan duka. Oke, ingat suka dan duka itu berdampingan. Suka dan duka itu bersifat sementara. Tidak mungkin suka terus, tidak mungkin duka terus. Ketika kita suka, ayo kita bersikap biasa, gitu Bapak Ibu. Wah, ketika kita suka petantang petenteng, ketika kita duka nggak masih ngewangi Pak. Pohon waktu suge goyamu minta ampun, saiki kon kiri karepmu. Gitu mungkin. Ya ayo, karena begitu juga kalau kita duka, wes nggak perlu merengek Pak. Gak ada yang akan membantu kita selain diri kita sendiri. Kita manusia semeti ada yang 4 slogan 240. Sendiri orang itu lahir, sendiri orang itu meninggal, sendiri orang itu menikmati pahala karma buruknya, sendiri juga yang menikmati pahala karma baiknya. Tergantung kita loh. Oleh karena itu ayo, ketika kita bahagia, ayo kita bersyukur kepada Sang Yang Widi. Ketika kita sedih, ayo juga kita bersyukur lunas kepada itu. Pasti akan diberikan. Ingat tadi pegawai kita 9 sloka 22 tadi, Ananias cinta yang terumam itu ya Bapak Ibu. Sama duka suka, yang terakhir adalah kesami. Kesami itu Nabi memaafkan. Seperti Bu Made bilang tadi, tidak ada makhluk yang sempurna Pak. Tidak ada. Kita lahir ini karena apa? Karena tidak sempurna. Kalau kita sempurna kita apa? Amor ing acintia Pak. Bersatu dengan Sang Yang Widi. Karena kita tidak sempurna inilah kita disuruh lahir ke dunia oleh Sang Yang Widi untuk memperbaiki kualitas diri kita. Ayo kita tumbuhkan rasa cinta kasih itu. Ayo kita memaafkan. Dosa apiasti guno apiasti nir doso naiwa jayati kanda madai wapat manasanale dosanti kantekai. Slokantara sloka 79. Ada keburukannya. Doso apiasti guno apiasti ada kelebihannya. Nir doso naiwa jayati. Tidak ada manusia yang lahir tanpa kekurangan. Oleh karena itu, ketika ada orang lain mungkin berbuat salah, ayo kita maafkan. Demikian juga kita, ketika ada orang meminta maaf, kita maafkan. Ketika kita salah, kita juga jangan takut untuk minta maaf. Dengan demikian Bapak Ibu akan tercipta kedamaian di tengah keberagaman ini. Oke, Bapak Ibu yang dihormati jeromanku, Bu Made dan para tokoh-tokoh umat, pada akhirnya Om Sarvasam Swasti Bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Swaha. Om Sarvasam Santir Bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan damai. Semua dulu, saya tak langsung minum, kita minum dulu. Kalau minum apa lagi? Om Sarvasam Santir Bawantu, semoga kita semua selalu merasakan kedamaian. Swaha. Om Sarvasam Manggalam Bawantu, semoga kita dapat menjadi pemimpin diri kita sendiri. Swaha. Om Sarvasam Purnam Bawantu, sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan. Om Aristani Mesaru Atmo Ani Bersta, semoga badan dan pikiran kita tetap sehat, jauh dari penyakit dan bangkit untuk meningkatkan kualitas diri. Kita tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Putram puspam palam toyam Yome patya prayase hati
Patyom Patam Asnami Prayatat Mana. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara Piodalan pada hari ini. Kami selaku panitia mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Semoga acara hari ini membawa berkah untuk kita semua. Untuk acara berikutnya yaitu Metirte dan dilanjutkan dengan Ramatama yang kami sediakan soto tamanan khas Kota Kediri. Demikianlah